Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, saya Desi Dan saya Desi Natalia Sari. Jadi di sini kami sedang berada di Kampung Wisata Rijowina. Dan kampung ini terletak di Jalan Nyi Adisari, Rejowinangun, Kecamatan Kota Gede, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi di sini kami akan mengulik lebih detail lagi mengenai Kampung Wisata Rijowina, khususnya mengenai pengelolaan dari wisatawan Kampung Wisata Rijowina. Nah, hari ini kita akan mewawancara dengan Mas Edi selaku bagian marketing di Kampung Wisata Rijowina. Yuk kita langsung masuk ke bagian wawancara. Yuk. Saya mulai dengan pertanyaan pertama mengenai asal profil desa wisata ini ya. Asal mula dan atau sejarah dari desa wisata Rejowinangun nanti apa? Kalau semuanya itu di kampung wisata Iya, Rijowinangun aku. itu kan dimulai dari tahun 2012 Mbak. 2012 itu dulunya pertamanya adalah kampung agroedukasi. Terus karena kita kan basisnya adalah kelurahan, jadi satu kelurahan Rijowinangun itu makanya kita ada yang namanya kampung wisata berbasis klaster, karena dengan ada potensi di seluruh kelurahan itu kita bikin menjadi kampung wisata sampai sekarang. Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua ya. Untuk tujuan dari dibentuknya kampung wisata Rijowinangun ini apa itu? Jadi tujuannya kan kampung wisata ini kan basisnya dari masyarakat, dan harapannya kan dikelolanya dari masyarakat, oleh masyarakat, dan nanti dinikmati oleh masyarakat, karena apa yang harapannya itu kampung wisata semakin meningkatkan perekonomian masyarakat juga, menaikkan UMKM dan semuanya juga oleh masyarakat juga. Dan untuk pengelola dari kampung wisata ini, siapa pengelola kampung apa yang pencetus dari kampung wisata ini? Kalau untuk kampung wisata sendiri, kita sebenarnya pencetusnya adalah dulu kita punya lurah yang namanya Bu Eno, yang sekarang menjadi kabak desa di Pemkab Kota Gede, itu adalah pelopor atau pencetus. Nah, terus ada juga Pak Ondo, itu juga salah satu pelopor atau pencetusnya. Dan dari beliau itu kan awal mula dari agro, dan kita di 2015 itu juga karena beliau itu kita punya rekamuri juga 272 apa jenis sayuran kita jadikan kerupuk berkat beliau. Terus kita kembangin tuh dari agroedukasi, akhirnya baca potensi, terus berbasisnya adalah pasar, akhirnya ya sampai sekarang kita menjadi kampung wisata berbasis pasar berkat beliau. Oh, berarti berawal dari salah-salah Sebenarnya dulu adalah ini Mbak, apa namanya, satu rumah itu diharuskan untuk menanam 5 jenis sayuran. Tujuannya adalah untuk kebutuhan nutrisi gitu. Nah dari situ kan terus keluar, oh ternyata bagus ya, oh ternyata bermanfaat. Nah dari situ mulai menjadi kampung agroedukasi. Dari agroedukasi kita baca potensi, kita kembangin lagi, akhirnya menjadi paket-paket wisata yang sudah jadi kampung wisata Rijowinangun. Bagaimana sih struktur kepengurusan dari kampung wisata Rejowinangun? Kalau untuk struktur pengurusan itu kan sebenarnya karena kita kan lembaga, dan untuk lembaga kan harus ada SK ya. SK kita adalah SK dari kelurahan, itu adalah pembentukan untuk Pordarwis, dan Pordarwis itu tugasnya adalah membentuk apa namanya
pengurusnya di kampung wisata. Nah, bedanya dengan di desa kita, kampung wisata itu udah jalan dulu. Kampung wisata udah jalan dulu, akhirnya tahun 2021 sama SK itu 2040 2020 kan, akhirnya kita bikin Pordarwis. Dan untuk menjaga sinergi, beberapa pengurus di kampung wisata menjadi pengurus Pordarwis. Contohnya misalkan kayak Mas Dadi, beliau adalah ketua Pordarwisnya, itu adalah sekretaris dari kampung wisata. Supaya kenapa dibikin kayak gitu? Karena biar sinergi dan nggak ada ini apa namanya? Kalau dua badan menjadi satu kan susah. Akhirnya sinerginya dari sini. Jadi satu pintu semua. Oke Mas, jadi di sini aku bakal lanjutin pertanyaan dari teman aku yang tadi ya. Di sini aku bakal tanya mengenai dari pengelolaan kampung wisata. Kalau pengelolaan sendiri ya karena kita basisnya dalam masyarakat juga, jadi masih dikelola secara swadaya semua. Jadi kayak potensi yang ada itu kita kembangin, dibantu oleh masyarakat juga sendiri. Jadi kita juga punya kayak kuliner itu dari masyarakat sendiri, masih ya boleh dibilang masih swadaya. Terkait dengan swadaya tersebut ya Mas, jadi kalau di kampung wisata Rejowinangun itu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kampung wisata ini? Iya, yang pasti kan nggak mungkin semua orang suka gitu. Jadi ada yang suka ada yang enggak. Awal mulanya sih kita juga masih agak apa ya namanya, boleh dibilang kesusahan dalam artian untuk menyadarkan masyarakat tentang sadar wisata itu kan susah banget. Jadi ada yang suka ada yang enggak. Nah cuman kita menanggapinya juga sesantai itu dalam artian ya udahlah, yang kita yang ajak kayak yang suka-suka dulu. Terus kalau untuk sekarang nih, untuk sekarang gue dibilang untuk sekarang karena dengan adanya kampung wisata basisnya masyarakat dan tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat juga, membantu masyarakat, boleh dibilang sebagian besar itu sudah mulai ikut dalam artian ketika ada wisatawan datang dia sudah mulai terbiasa dengan adanya kunjungan wisatawan. Yang kita jual kan nggak cuma objek dan potensi, kita juga jual istimewanya Jogja adalah itu tadi keramah tamahannya itu, dan masyarakat sudah mulai menyadari tentang hal itu. Kemudian tadi kan sudah membahas mengenai tanggapannya ya Mas. Nah di sini aku mau mengulik lagi mengenai apa sih Mas kontribusi yang diberikan masyarakat kepada kampung wisata Rejowinangun? Jadi kalau di kampung wisata yang dengan ya kalau istilah kerennya sih sekarang CBD ya Mbak ya, karena kan basisnya masyarakat. Jadi kalau untuk kontribusi sendiri ya emang semuanya itu kita juga dari kampung wisata juga berpegang teguh dengan adanya produk lokal, dalam artian protek produk lokal, dalam artian segini, misalkan ada kunjungan wisatawan itu makanan dan snack itu harus produknya Rejowinangun. Jadi tujuannya kan apa dibikin seperti itu? Tujuannya adalah ketika ada wisatawan datang, konsumsinya semua oleh kampung wisata Rejowinangun, dan itu nanti kan dibagikan ke masyarakat. Jadi masyarakat yang memproduksinya. Jadi harapannya tadi saya bilang adalah kampung wisata ini basisnya masyarakat, harapannya juga nanti kembali ke masyarakat lagi. Dan kontribusinya ya salah satunya adalah kayak semua potensi, semua UMKM, semua kerajinan itu kan dikelola oleh masyarakat semua. Jadi kita sebagai kampung wisata ini tugasnya cuma buat jualan, buat menjual apa yang potensi mereka punya. Dan kita juga membantu, misalkan contohnya tentang packaging, ya, tentang packaging. Mungkin kan kebanyakan orang kalau pelaku itu biasanya ya mohon maaf nih agak generasinya udah bukan milenial tapi kolonial gitu. Terus kita bantu packagingnya, kita bantu pemasarannya juga. Jadi
tugasnya kamu kita nggak cuma jualan tapi juga istilahnya menaikkan dari UMKM tersebut. Oke, jadi sejauh ini Mas, apakah sudah ada dampak yang dirasakan oleh masyarakat sekitar setelah adanya kegiatan pariwisata di kampung wisata Rejo Minang ini? Kalau untuk dampak yang boleh dibilang signifikan banget sih belum, Mbak. Kita masih dalam proses ya, kemudian yang jelas para masyarakat tuh udah merasakan impactnya dalam artian kalau misalkan ada kunjungan mereka juga membantu, karena setiap kali kita ada kunjungan kita tugaskan masyarakat atau misalkan pelaku UMKM itu untuk memajang produknya. Pada saat kita kunjungan kan otomatis dipajang tuh produknya, dan itu otomatis kan laku juga. Terus untuk kuliner juga kampung wisata tuh membantu, misalkan kayak jamu, kita punya produk namanya Jegir, jamu gendong Rejanamon, itu juga kita bantu untuk tembus ke hotel-hotel sebagai welcome drink. Terus untuk UMKM private dan sebagainya kita juga masukkan ke hotel. Terus untuk yang kerajinan misalkan belangkon, fiber, itu juga kita bantu menjadi sebuah apa ya namanya cindera mata, tapi penjualannya sudah bisa dipakai lewat marketplace. Jadi kan ada banyak marketplace ya, jadi kita bantu mereka, produknya kita ambil produknya, kita bikinkan packaging yang menarik dan dengan harapan harga jualnya itu naik. Nah itu kita kasih ke marketplace, tapi ketika itu nanti ada orderan, packagingnya itu kita balikin ke mereka. Ini loh Bu, packagingnya yang bagus seperti ini, belinya di sini PPh-nya segini, harga produknya sekian. Dengan adanya itu mereka juga bisa, oh ternyata selain dari offline kita juga bisa menjual ke online juga dengan harga yang bisa di atasnya. Gambarannya gini Mbak, ketika kita beli es teh itu kan berapa sih? 2.500. Iya. Ketika namanya kita rubah atau packagingnya kita ganti, itu kan menjadi ST kan paling bisa 10.000, 15.000. Jadi kamu misalnya pengennya seperti itu, jadi kita bantu packaging, kita bantu pemasaran dengan harapan ya itu tadi Mbak, kembali lagi ke masyarakat. Oke, berarti setelah aku tadi beri materi mengenai ini yang Mas sampaikan, aku rasa memang lebih banyak ke dampak positif ya. Kemudian mengenai tadi kan sudah menyebutkan kontribusi dari masyarakat. Kemudian di sini aku mau bertanya lagi Mas mengenai atraksi atau daya tariknya. Kalau untuk atraksi daya tarik yang paling menonjol di sini kan tari dandan. Tari dandan itu adalah salah satu tari pengantar khasnya Rejo Minang. Terus ada lagi dalam cilik juga dari Rejo Minang. Ada Rejo Plesung, ada Bergodo, terus ada karawitan juga. Banyak banget potensi atraksi dari budaya yang bisa kita tampilkan. Kemudian tentunya kalau daya tarik seperti itu kan tujuannya untuk menarik wisatawan datang nih Mas. Kemudian mungkin ada nggak sih Mas event atau kegiatan dari kampung wisata Rejo Minang ini yang sudah bekerja sama dengan pihak luar? Event sendiri dari terkait dengan kampung wisata kita jadi dengan dinas pariwisata itu setiap bulan itu pasti ada yang jadi dari 18 hari ini bisa membagian pada kuliahnya atau UMKM-nya konsultasi dengan dinas pariwisata. Terus kalau yang lain dinas yang lain kayak dinas kebudayaan itu kita juga dilibatkan karena kita baru membantu kita bikin itu yang mau kita jual itu packaging yang paling murah adalah kawasan cagar budaya kita. Jadi bukan cuma kegiatan kita jual kepada
nanti diambil apanya, terus yang lainnya diambil apanya. Kemudian kalau nih Mas ada kerjasama seperti itu, apakah sudah ada MOU-nya? Itu otomatis jelas enggak. Jadi kalau MOU kan kayak kita juga MOU nggak cuma dari dinas terkait, kita juga ada homestay untuk penginapannya kita ada MOU kan, terus apa namanya untuk CHSG juga toilet karena kita kan di apa namanya di kota ya, di kota kan lahan susah ya, jadi kita MOU dengan musola dan yang lainnya untuk toiletnya, terus kita juga untuk kesehatan juga kita ada MOU dengan puskesmas dan sebagainya, itu semua tertulis di MOU semua. Oke Mas, aku mau menanyakan mengenai kendala yang ada di Kampung Wisata Rejo Binangun, karena tentunya dalam pelaksanaan kegiatan pariwisata di Kampung Rejo Binangun pasti ada dong kendala-kendala yang dirasakan, termasuk dari Mas sendiri. Bagaimana? Kalau update saya selama ini kan mungkin kalau ya namanya di kampung kan juga desa itu nanti kita ada anak-anak muda aja yang bergabung karena yang bertempat tadi itu ada. Oke Mas, kemudian tadi kan sudah disampaikan mengenai kendala-kendala yang dirasakan dalam pelaksanaan wisata Rejo Binangun. Kemudian sampai saat ini apakah sudah diketahui penyebab-penyebab dari kendala-kendala tersebut? Kalau untuk kendala sendiri kan kembali lagi SDM Mbak, jadi SDM itu yang namanya destinasi wisata pariwisata, apalagi untuk anak muda kan ekspektasinya lebih dari anak muda kan sekarang lebih cenderungnya ke ya boleh dibilang kan kejuaan kan, jadi kalau untuk pemberdayaan masyarakat masih kurang ya. Jadi kemarin kita juga ada yang pemilihan Mas dan Mbak, dan di situ ternyata banyak banget minat-minat anak muda itu. Kita kemarin sekitar 12 anak muda dengan potensi yang beda-beda, dengan apa namanya kemampuan yang beda-beda, dan di situ kita juga mulai open dan yang ikut gabung untuk apa ya, impact wisata yang lebih baik. Oke, berarti tadi sudah ada salah satu solusi mungkin yang ditawarkan adalah mengenai adanya program Belajar Mas Kampung Wisata. Namun lebih dari itu, apakah ada solusi lagi Mas yang mungkin bisa ditawarkan dalam penyelesaian permasalahan Kampung Wisata Rejo Binangun? Kita kembali lagi ke individu Mbak. Jadi kalau untuk anak-anak muda, saya bilang untuk apa namanya pariwisata kan mungkin masih banyak yang belum apa namanya sadar wisata. Ternyata bisa loh pariwisata itu menjadi lahan atau menjadi apa kalian gitu. Jadi tugasnya juga nggak gampang sih menyadarkan orang gitu. Jadi lebih ke apa persuasif atau pendekatan pelan-pelan kita mulai dulu, ternyata bisa loh, ternyata ada loh. Jadi kan dengan adanya digitalisasi sekarang mungkin kan kalau ya dari generasi kolonial kan agak kurang nih, jadi waktunya anak-anak muda sekarang ayo gabung dengan kita, kamu wisata, kita jadi kamu wisata, dengan harapan manfaatnya juga nggak cuma buat pengelola, buat masyarakat, dan anak-anak muda pun juga terlibat di dalam. Oke, jadi aku dari mendengar Pak, kita sudah menyinggung mengenai digitalisasi. Nah, di sini sebagai Mas sendiri kan dari bagian marketing ya. Nah, aku mau menanyakan mengenai strategi apa Mas yang akan dilakukan untuk memajukan maupun mengembangkan kampung wisata Rejo Binangun. Kalau untuk strategi marketing sendiri biasanya kan konvensional di offline itu masih sering kita jalani, terus di beberapa belakangan ini kita juga mulai untuk digitalisasi.
selain kita promo flyer to flyer, brosur to brosur, kita juga sudah mulai ke digital. Kita punya ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube. Terus setiap paket yang ada itu kita kasih ke TATO, travel agent, untuk penawarannya. Jadi kita punya 250 travel agent di seluruh Indonesia, entah itu dari Astindo, entah itu dari Asita. Kita juga udah bekerja sama. Terus untuk pemasaran via online, kita juga kerjasama dengan beberapa OTT platform online. Ada Autori, ada Traveloka, ada Loket.com, ada Gotik, dan yang paling baru adalah Instagram. Dan untuk kedepannya kita masih menunggu teknologi dari PKSD. Jadi sudah lumayan komplit ya Mas, kayak oke, tadi aku udah mendengar mengenai promosi-promosi yang dilakukan Mas ya. Aku juga banyak platform online yang sudah dimasukkan mengenai kampung wisata Tujuh Binangun agar meningkatkan wisatawan kita. Kemudian mengenai wisatawan sendiri Mas, apakah di sini sudah mengadakan technical committee untuk mengkoordinir dari wisatawan yang datang? Jadi kalau untuk pembagian itu ya Pak, ya Paul, itu kalau kita ini kan untuk destinasi kita pengennya tiap hari kan, nah pagi minimal. Dan dari itu kita kembali lagi ke kalau misalkan itu masih sharing Mas, kita tambah lagi ya. Kalau untuk kunjungan itu sendiri kita yang pasti ada itu adalah 1 minggu itu pasti sekali pasti ada. Jadi selanjutnya ditambahin lagi, misalkan ternyata masih siap, masih bersedia dan masih siap dan masih aware, ya udah kita masukin. Tugas saya adalah mencari tamu sebanyak-banyaknya sebelum mereka kembali lagi ke kemampuannya para pelaku. Lebih ininya ya lebih sekarang pasti. Berarti semuanya sudah terorganisasi dengan baik ya Mas. Oke, kemudian aku mau nanya ini, apakah ada harapan yang spesifik buat kampung wisata Tujuh Binangun? Harapan sih pasti ada, Mbak. Harapannya kan pengen apa ya, kan sampai instansi korporat yang kita pengen banyak paket nih yang masih kita siapin itu harganya itu isi itu juga ada, terus ke PKSD itu juga ada. Harapan semakin banyak tamu yang berkunjung, semakin banyak tamu yang spending money-nya keluar dari income, misalkan dari itu tuh jadi untuk apa, untuk masyarakat. Kemudian melanjut menanggapi dari pertanyaan dari Nina, dari kampung wisata Tujuh Binangun ini sudah termasuk termasuk kampung wisata mandiri atau masih bisa? Kalau kampung wisata di Binangun, alhamdulillah untuk tahun ini sudah masuk ke kampung wisata mandiri. Dalam artian ya karena kita semuanya swasta ya, jadi banyak potensi dan banyak semuanya kita peroleh secara spesialis. Jadi dari dinas untuk tahun ini bocoran sedikit, kita akreditasi kita maksudnya adalah Kalau udah dimasukin ke dalam kampung wisata mandiri itu alasannya kenapa? Iya, kalau untuk alasan Mbak, karena kita kan kemarin diakreditasi dalam artian SOP, sertifikat, terus MOU dan ADAT, semuanya itu kan prosesnya nggak
gampang dalam artian ya semua kita dilihat dari segala aspek lah, segala aspek. Oh ternyata ini kampus wisata sudah bisa dikatakan mandiri karena satu ada punya jelas, SOP-nya juga sudah ada, berbagai lembaga ataupun pelaku yang ada di situ sudah ada, terus apa namanya kita punya master plan ke depannya seperti apa, potensi yang bagaimana seperti apa. Jadi dari dinas juga akhirnya memutuskan kampung wisata itu menjadi kampung wisata mandiri. Untuk master plan itu pengembangan yang sudah dilakukan sekarang atau yang sedang dirancang untuk kedepannya tuh apa aja? Jadi kalau untuk master plan kita punya master plan itu ada berbagai macam. Jadi master plan kita ada jangka pendek, jangka menengah sama jangka panjang. Jadi kita dalam artian kita sudah punya master plan itu jangka panjangnya seperti apa yang diharapkan seperti apa, tapi juga tahun. Jadi akan oh ternyata 1 tahun ini kita bisa bikin kita bikin tuh master plan. Jadi selain dari master plan kita juga bikin oh ternyata untuk sekarang yang lagi viral ini, yang lagi diminati ini, nah itu kita juga bikin. Buat master plan yang pendek, jangka pendek itu nggak siapa? Kalau untuk master plan jangka pendek kita lagi garap banyak paket wisata yang baru kita buat. Yang pertama kayak sekarang kita masih domestik. Selanjutnya kita mau bikin pajaknya juga jadi banyak lagi. Untuk TAPU juga masih banyak yang selama ini udah 250 kita akan banyak lagi. Kemudian buat target ke depannya yang belum ditarget itu apa? Iya, kembali yang jelas dengan adanya destinasi harapan atau target itu tetap kunjungan kunjungan itu yang pertama, dan kunjungan itu nanti kan bisa apa namanya spending-nya juga bagus. Terus kita dan untuk di sini kan lebih ke apa ya, varian paket kita yang di platform itu sebenarnya cuma 4 dalam artian 4 itu untuk investasi dan sebagainya. Terus ada segmen pasar yang kita kerjakan kayak misalkan pendidikan lah, kayak sekolah itu masih kita godok terus ada susah gitu lah. Jalan itu nggak segampang gitu. Kita harus menyiapkan jadi itu kan fasilitas. Jadi kalau paket wisata kita harus memilih semua. Iya. Mengenai stakeholdernya ya, siapa saja sih yang terlibat dengan kampung wisata Rejowindo? Apakah ada dari dinas, kebangsaan, atau dari hotel atau restoran apa gimana? Kalau stakeholder, karena kita basisnya adalah kampung wisata, basisnya kelurahan lebih di situ ada tingkat kampung, ada di wilhan, terus ada kampung. Otomatis stakeholder yang terlibat adalah stakeholder yang ada di kelurahan. Misalkan contoh ada kebun binatang di lokal, kita udah bersama dengan mereka. Terus kayak misalkan hotel, ada hotel Kayuela, terus homestay itu juga ternyata di sini punya 11 homestay yang ada di apa namanya area Renanggon. Terus ada yang gede, ada kaos Dagadu juga, ada kaos Bidang Jawa, macam-macam mbak. Jadi kalau misalkan restoran ada itu macam-macam. Kalau untuk dinas kita juga karena kita basisnya adalah potensi
misalkan kayak aku itu bisa kerjasama dengan dinas pertamanan. Nah, terus kayak asal budaya itu nanti bisa kerjasama dengan dinas pendidikan. Nah, terus untuk apa namanya UMKM atau pasar kuliner nanti kita bisa kerjasama dengan dinas koperasi dan perusahaan macam-macam sih Mas. Yang jelas kalau kampung wisata sendiri kan hanya yang kita jual banyak pasti ya kampung wisata di sini semuanya kayak perusahaan atau Oke, baik. Karena kita sudah berada di penghujung wawancara pada hari ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas EF yang telah memberikan waktunya, memberikan wawancaranya kepada kami mengenai kampung wisata Rejowinangun. Semoga kedepannya kampung wisata Rejowinangun dapat menjadi kampung wisata yang lebih mandiri, Kampung wisata Rejowinangun, kampung wisata berbasis kasab dan edukasi. Rejowinangun, Rejo Makmur Jaya. to the sea for a getaway. Car
top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No.